Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Salma Azhara Mayang, biasa dipanggil Salma. Aku dari kelas 9. Jadi hari ini aku pengen nyampein ke kalian semua kultum tentang fadilah keutamaan takwa. Menurut kalian, takwa itu apa sih? Kalau menurut aku pribadi sih, takwa itu ketika kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah secara ikhlas dan secara istiqomah, dan juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah teman-teman, kalian pada nyadar nggak sih, ketika orang punya masalah, orang itu malah menyalahkan orang lain, bukan introspeksi diri atau meneliti kesalahan lagi. Padahal masalah yang dikasih Allah buat hambanya itu bertujuan agar kita hambanya selalu menintrospeksi diri dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah untuk itu kita perlu membangun cara pandang baru, jadikan ketakwaan sebagai kekuatan, ruh kehidupan, jalan kebahagiaan, cara terbaik meraih kesuksesan, dan insya Allah cara terindah menyelesaikan masalah. Nah ternyata sumber masalah itu disebabkan karena kita kurangnya niat dan bekal semangat yang kuat, dan gak adanya manajemen diri yang rapi. Nah dengan takwa, hidup kita tuh bakal disiplin, tertib meski tanpa pengawasan, bersungguh-sungguh walau sendiri, tetap ingat Allah meski jauh dari keramaian. Kalau kita dalamin lagi Al-Quran nih, ternyata Allah tuh memberikan lebih besar dan bakal lebih banyak dari amal apa yang kita kerjakan. Satu ketakwaan bakal dibalas dalam beraneka ragam fadilah. Di antaranya dalam potongan ayat Quran surah At-Tolaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah jadi nih kalau kita bertakwa kepada Allah, kita tuh bakal dibukakan jalan keluarnya, dan juga kita bakal dikasih rezeki dari arah yang gak kita duga-duga. Di antara inilah fadilah yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman bertakwa. Yang pertama yaitu solusi terindah, mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dalam potongannya yaitu waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun masalahnya beristighfarlah, perbaiki imanmu dan ibadahmu, khususnya sholatmu. Yang kedua yaitu rezeki melimpah full barokah, mendapatkan rezeki dari arah yang gak kita duga-duga. Dalam potongan ayat yaitu wa yurzukhu min haitsu la yahtasib. Keyakinan akan melahirkan jalan, aku yakin aku bisa. Dengan keimanan, hati kita tuh bakal tentram, bakal tenang, dan dengan ketakwaan yang akan membuat kita lebih giat, lebih rajin, lebih bersungguh-sungguh, dan lebih bersemangat dalam memperoleh amal kebaikan yang lainnya. Yang ketiga yaitu profesional alias islahul amal, yaitu amal baik. Allah akan memperbaiki amal-amal hambanya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah jadi nih kalau kita bertakwa kepada Allah dan berkata jujur, kita tuh bakal diampuni dosa-dosanya dan bakal diperbaiki amal-amal kita. Dan juga kalau kita menaati Allah dan Rasulnya, maka kita akan menang dengan kemenangan yang agung. Nah kenapa sih Allah mau memperbaiki amal-amalnya dan mengampuni dosa-dosa kita? Nah karena kita tuh hidup bukan cuma sekedar perut oriented doang alias duniawi, tapi kita juga hidup harus dengan future oriented alias ukhrawi. Jadi duniawi sama akhirat tuh harus seimbang, jangan duniawi aja atau akhirat aja, jadi harus kayak 50-50 gitu. Dan yakin kalau ada balasan besar di sisi Allah. Yang keempat yaitu maghfirah, mendapat ampunan dari Allah SWT. Kita gelisah, kita nggak tenang kalau kita ngelakuin kesalahan. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan nih, kita cepat-cepat beristighfar deh. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Yang kelima yaitu ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala besar yang kita duga-duga. Dalam potongan ayat yaitu waman yattaqillaha yaj'al lahu ajra. Jadi Allah itu maha kaya, gak tanggung-tanggung kalau ngebalas amal kita. Jadi kita nih sebagai hambanya seharusnya kita lebih bersemangat lagi dalam memperoleh amal kebaikan. Jangan malas beribadah, jangan malas belajar, jangan malas menuntut ilmu, dan bekerja keras dengan bersungguh-sungguh. Yang keenam yaitu ta'limullah. Betapa senangnya kalau dengan ketakwaan dapat membuahkan kecerdasan, karena mendapatkan ilmu langsung dan didikan terbaik dari Allah yang maha terbaik. Dalam potongan ayat yaitu wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah jangan heran nih kalau kita tuh dikasih ujian sama Allah, yang mungkin kita tuh ngerasa kita tuh nggak mampu, padahal kita tuh mampu. Karena Allah bakal ngasih ujian ke manusia itu tidak melebihi batas kemampuan manusia. Nah kenapa sih Allah tuh ngasih ujian ke manusia?
Ya karena kita tuh manusia sering gak paham-paham. Semestinya kalau misalnya dengar ayat Al-Quran, hati kita tuh bergetar. Dan kalau kita baca Al-Quran, iman kita tuh bertambah. Yang ketujuh yaitu hasbunallah. Subhanallah banget, Allah tuh sudah mencukupi segalanya. Mulai dari menciptakan, merawat, memelihara, masih pula mencukupi segala kebutuhan kita dan bahkan keinginan kita. Dan juga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita nih sebagai hambanya Allah, seharusnya kita bersyukur. Karena belum tentu apa yang kita dapatkan itu didapatkan orang lain. Dan juga ada orang yang tidak seberuntung kita, tapi rasa syukurnya melebihi diri kita. Nah, jadi untuk itu kita selalu bersyukur ya guys, karena ya konsep syukurnya dipakai aja deh. Dan sayang banget nih kalau misalnya manusia itu berpaling dari Allah, menjauh dari Allah, dan lebih parah lagi sih menyentuhkan Allah. Nauzubillah, mudahan kita gak kayak gitu ya guys. Nah, dan aku pengen ngasih ke kalian kata-kata sedikit motivasi, dan untuk aku juga ya, yaitu this is like this good because we never know what kindness will bring us to heaven. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawa kita ke surga. Jadi mudahan kita di bulan Ramadan ini amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudahan di tahun depan nanti kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan yang mulia ini dan suci ini. Amin. Sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf banget. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.